tabrakan. Ini bekas tutup paku kan, saudara. Bekas tutup kepalanya. Halo. Halo, gue Nadia. Halo, gue Aga. Sena. Sekarang kita udah ada di Jeruk Purut. TPU Jeruk Purut yang ada di Jalan Madrasah 1. Nah, kita di sini tuh lagi pengen investigasi mistis gitu. Jadi katanya di sini ada pastur, ada sumur, ada pohon kembar. Pokoknya banyak banget. Ikutin kita aja pokoknya. Malam ini kita datang ke TPU Jeruk Purut. Kita mau ketemu sama Babe yang kuncen di sini ceritanya. Yang jagain sih. Kita cari aja dulu deh. Iya. Nih, sekarang lagi sama Babe. Babe tuh kuncennya TPU Jeruk Purut. Babe, Ya. Babe di sini udah berapa lama? Saya tugas gini dari tahun 90. Dari tahun 90 Sampai sekarang. Sampai sekarang. Oke. Terus kalau boleh tahu, di sini kan katanya kan ceritanya tuh pastur, Iya. sumur. Nah, itu kejadiannya tuh kayak gimana sih runtutan kejadiannya? Ya dia apa dibilang mitos, tapi dibilang ada tapi kelihatannya kayak mitos gitu. Itu pastur. Itu Pastur. daerah sana tuh. Oh, daerah yang sana. Ya itu. Nah kalau yang pohon benda itu memang dari dulu angker. Memang dari Sebelum ada pastur jadi udah angker. Kita lagi di itu mau menuju pohon benda. Ini pohon apa? Kalau beda kenapa? Kalau beda kenapa? Karena apa ada lampu? Kenapa ada lampu? Oh matiin aja. Ini juga lampu. Bentar berinya apa? Yang gede lagi bukan sikat. Ini suaratin bukan apa tadi, Pak? Ini rumput. Enak iseng. Maksud tadi itu kalau cara ngusirnya Dia terganggu ya? Nah itu kalau itu kecil, ada lagi lebih gede lagi. Nah itu tuh harus apa? Harus kalau udah yang gede kita harus keluar. Kalau untuk pastur sendiri tuh ceritanya kayak gimana sih? Itu kan dia korban apa sih? Pembantaian. Oh, korban pembantaian. Kata ada juga yang sebagian bilang itu dia kan sisa perang. Sisa perang. Dia kan dia nggak perang, dia itu kan kayak buat mendoakan yang meninggal tuh alim ulama ya. Nah kali itu kan untuk bagian yang orang Belanda. Oke. Tapi pasturnya itu berkeliarannya satu kompleks TPU Jeruk Purut atau hanya di sana aja? Hanya di situ, itu wilayahnya. Hanya- Makamnya di situ tengah-tengah. Terus kalau masalah ya kalau yang sumur itu dianggap keramat atau apa? Itu sumur tadinya sumur biasa, karena itu kan paling lama. Oh, paling Sumur lama. banyak di sana, ada satu. Nah itu yang tempat orang satu, kan 3, di bawah juga 3. Itu paling lama. Itu yang paling lama. Dari zaman Jepang udah ada itu. Kita sekarang udah ada di sumur yang katanya keramat. Sumur itu. Iya. Nih, katanya tadi sempat cerita juga sama Babe, sumur itu buat nyiram tanaman yang ada di sebelah sini. Tapi air itu cuma bisa diambil sampai jam 6 malam, jam 6 sore. Jangan Maghrib lah. Karena Maghrib kalau lewat misalnya seandainya lewat dari Dari jam jam 6 itu kadang-kadang katanya orang kampung sini suka rese katanya gitu. Ada suara toke dengar nggak? Pulang. Kedalaman sih situ Ada berapa? 25 meter. Ke pulang yuk. Yang pohon kembar yang sebelah sana yang dekat sumur itu apa? itu apa? Ya biasa sih penghuni paling banyak ya punti aja. Oh, benar. Sekarang kita udah sampai di pohon kembarnya. Konon katanya pohon kembar ini, lihat nggak? Itu ada ranting-ranting yang kayak habis dipapas karena konon katanya kalau misalnya itu nggak dipotong, nggak dipapas, itu tuh pohonnya tuh dirimbun besar jadi bulat gitu loh. Kayak pohon dang gitu. Kayak pohon yang sebelah sana. Kita lagi ada di Ini kakaknya kan? kuburannya Om Bob. Ini 9 tuh. Ini 59, Bapak Sadino, bawahnya Otari Sadino SH 83. Meninggalnya masih sama ya tuh? Jadi ini udah 4 dong. Iya. Iya 4. Dua-dua. 5 semuanya. Terus Babe nih ya, Babe udah lama di sini, paling nakutin setan apaan, Be? Itu. Yang Itu yang paling nakutin. Itu yang apa di pohon benda itu. Tapi dia datangnya kita misalnya duduk nih di bawah pohon benda. Kita arahnya kan ke sana fokusnya.
Itu di belakang kita. Pertama kan diseret dulu kakinya, kayak orang nyapu tuh nggak? Heeh. Seret. Itu jangan sampai 3 kali. Kalau Kalau sampai 3 kali kita nengok, aduh, udah kakinya panjang. Dia bukannya pincang karena kakinya panjang sebelah. Jadi jalannya kan diseret. Nah, itu matanya tuh yang satu bolong, yang satu jatuh enggak, masuk enggak, gantung. setengah mau keluar gitu ya. Gitu. Ini pokoknya kalau ingat itu nggak bisa makan, jijik lah. Makanya kalau lagi duduk situ bau busuk, buru-buru keluar. Jadi belakang kita sebenarnya udah ada. Kalau orang udah bisa melihat ya itu bisa pingsan. Tapi kalau yang bau ya. Jadi pada dasarnya adalah kalian di rumah nanti yang menonton harus percaya bahwa sebenarnya makhluk astral itu memang ada. Tapi tinggal kitanya percaya Tuhan kan. Percaya adanya makhluk itu, tapi kita jangan percaya sama omongannya, sama asutannya, kita jangan percaya. Percaya ada dia.